Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 di sini akan menjelaskan tentang buku yang telah kami resum yang berjudul The Art of Startup Fundraising pada chapter 13 yaitu Closing the Deal. The importance of urgency atau pentingnya urgensi. Urgensi pada tahap ini adalah suatu kunci karena terdapat beberapa alasan, yaitu yang pertama quick fit. Semakin banyak negosiasi yang ditarik, semakin besar kemungkinan investor menjadi dingin, terutama ketika kesepakatan telah dibuat tapi belum ditandatangani. Semakin banyak menjadi investor harus memikirkan tentang kesepakatan yang telah mereka setuju sebelumnya, semakin besar kemungkinan investor memiliki kaki dingin dan mengambil tawaran itu. Kemudian yang kedua options. Bahaya lain dari berlarut-larutnya akhir negosiasi adalah memberikan investor waktu untuk mempertimbangkan pilihan mereka. Sangat mungkin bahwa mereka dapat melihat perusahaan lain baru yang serupa, yang terlihat lebih menguntungkan dan mereka menginvestasikan uang mereka di sana. Lalu yang ketiga, expenses. Menarik negosiasi dapat menghasilkan biaya yang lebih tinggi melalui biaya hukum. Artinya, bisnis dapat berjalan dan bertahan dengan keuangan yang ada saat ini. Jika masih berada pada tahap perencanaan perusahaan, ini mungkin tidak masalah. Tetapi jika perusahaan tersebut sudah memiliki staf, pengembangan, produksi, dan biaya lain untuk menutupi, semakin lama startup akan berjalan tanpa pendapatan. Creating a completion schedule atau membuat jadwal penyelesaian. Terdapat 3 faktor untuk membuat jadwal penyelesaian, diantaranya 1. Rincian waktu tertentu. Jadwal yang padat harus realistis dan dapat dicapai. 2. Tanggal penutupan tanda tangan. Tanggal penutupan tanda tangan ini harus disepakati antara diri kita dengan pihak lain, termasuk dengan pihak hukum yang bekerja atas nama kita dan investor. Lalu yang ketiga, tanggal penutupan keuangan. Tanggal ini adalah tanggal di mana kita akan menerima modal investor, dan biasanya setelah menentukan tanggal, perjanjian investasi menjadi legal dan bersifat mengikat disertai dengan adanya tanda tangan. Selanjutnya, managing expectation. Ekspektasi bisa menjadi persoalan bagi hubungan bisnis. Tanpa adanya komunikasi yang memadai antar pendiri, manajer, dan investor, maka tidak ada cara yang jelas untuk mengukur seberapa baik perusahaan telah berjalan. Berikut hal-hal penting untuk menghindari hal tersebut. Yang pertama, Anda harus menyatakan ekspektasi Anda kepada investor. Apa yang menurut Anda dapat dicapai dalam batasan investasi yang sedang Anda negosiasikan? Apakah masuk akal antara tujuan dan kerangka waktu yang harus dilakukan dengan jumlah modal investasi yang telah disepakati? Semua ekspektasi ini harus dinyatakan dengan jelas sehingga investor tahu persis apa yang mereka bisa harapkan atas investasi mereka. Selanjutnya, setelah Anda memberikan harapan Anda, saatnya mendengarkan calon investor. Beberapa investor mungkin pernah memiliki pengalaman berharga dalam bisnis dan pengetahuan pasar. Mereka mungkin memiliki gagasan spesifik tentang apa yang harus mereka harapkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk menghindari perselisihan, mereka perlu membuat garis besar dengan jelas apa yang mereka yakini sebagai permintaan yang dapat diterima sebagai imbalan atas permintaan mereka. Misalnya, mengenai peluncuran produk, riset pasar, jenis pengembangan, periklanan, dan lain-lain. Selanjutnya, ketika kedua belah pihak sudah menyatakan ekspektasinya, saatnya untuk mencapai kesepakatan. Anda harus berkompromi dengan harapan Anda, tetapi jangan pernah menyetujui permintaan yang tidak masuk akal atau tidak realistis. Ini tentang kompromi, dan hanya dengan begitu Anda dapat mengelola ekspektasi. Untuk melakukannya, Anda harus memberi update kepada investor Anda secara teratur tentang perkembangan bisnis. Updating your investor. Secara teknis, part ini adalah bagian dari mengolah ekspektasi. Bagian ini merupakan aspek yang sangat penting sehingga perlu untuk dieksplorasi lebih mendetail. Di bagian ini, komunikasi menjadi kata kunci utamanya. Komunikasi ini sangat penting karena untuk meningkatkan tingkat kepercayaan kepada investor dan memberitahu pengembangan baru
terkait bisnis yang sudah disepakati. Berikut adalah beberapa hal yang harus disampaikan ke investor. Yang pertama adalah masalah apapun yang muncul dengan sendirinya terkait bisnis yang sudah disepakati. Yang kedua, perubahan organisasi baru atau perubahan bisnis baru. Yang ketiga, menjawab pertanyaan yang diajukan investor. Yang keempat, kesepakatan kemitraan pengembangan bisnis baru. Yang kelima, pertumbuhan dalam hal pengguna dan pendapatan. Closing the deal is not the end of the deal. Banyak hal yang harus dipikirkan ketika memastikan kesepakatan. Tahap ini bisa menjadi template untuk hubungan kita dengan investor. Seperti selalu memberi kesan yang baik dan selalu bersikap komunikatif terhadap investor sesering mungkin. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.